Ya, baik. Kembali lagi bersama saya Ari Sulistyo dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai proses dan formulasi kebijakan publik di pertemuan yang pertama di bagian yang pertama. Mari kita lihat bersama sebelum kita menginjak kepada hal-hal yang lebih detail mengenai formulasi kebijakan publik. Mari kita tinjau dulu lebih awal materi di mata kuliah ini karena kita hanya dibatasi pertemuan yang sangat terbatas sedangkan materinya sebenarnya sangat luas. Begini yang akan saya sampaikan atau akan kita bahas menjadi bahan diskusi di mata kuliah ini. Yang pertama adalah pengertian dan proses kebijakan publik secara umum, kemudian pengertian dan arti penting dari formulasi kebijakan publik, bagaimana aktor dan bagaimana perannya, kemudian apa saja model-model formulasi kebijakan, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, bagaimana pendekatannya, dan yang terakhir kita akan terapkan langsung bagaimana studi kasus dari formulasi kebijakan itu di wilayah konteksnya lokal begitu di Kabupaten Gunung Kidul. Baik, ini menjadi buku yang menjadi rujukan salah satu atau salah beberapa di antaranya. Tentu yang lain akan saya kirimkan melalui e-book atau file PDF yang bisa Anda dapatkan begitu. Ini juga terkait dengan sebaran mata kuliah di semester 3 ini, proses dan formulasi kebijakan publik. Ya, dan mari kita lanjut menuju ke menu kita hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian kebijakan publik, proses dan tahapan-tahapan yang ada, kemudian fokus di bagian kedua nanti mengenai pengertian formulasi kebijakan publik dan bagaimana arti pentingnya serta bagaimana menerapkan proses itu begitu. Baik, Bapak Ibu, yang pertama tentu sering mendengar kata kebijakan. Apakah kebijakan itu, mengapa perlu kebijakan, dan bagaimana proses membuat kebijakan? Tentu kalau bicara ini adalah hal yang general, hal yang sangat umum. Kebijakan itu ada di mana-mana, bahkan sampai di level rumah tangga gitu ya. Ada kebijakan kepala keluarga misalnya. Mengapa perlu dan bagaimana prosesnya? Tentu menjadi refleksi kita, pengantar kita untuk mata kuliah ini. Namun bisa dilihat sebentar bagaimana proses kebijakan itu digambarkan melalui sebuah animasi atau kartun seperti ini yang ternyata menjadi penyangga di bawah adalah mereka yang termasuk golongan rakyat jelata begitu. Kalau kita lihat memang apakah ini menjadi satu yang ironi atau memang kenyataannya seperti ini menjadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan. Ya, kita awali dengan pengertian kebijakan publik dari berbagai pakar menyatakan bahwa ini adalah rangkaian tindakan kemudian untuk melaksanakan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Sepertinya sebagian besar seperti itu. Nanti lebih lanjut bisa Anda baca sendiri. James Anderson menyatakan rangkaian tindakan juga memiliki tujuan yang tertentu untuk memecahkan masalah. Amara juga menyatakan bahwa taktik dan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Ya, baik, mari kita lihat bagaimana secara umum kebijakan publik adalah pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang yang kemudian berpengaruh pada sejumlah besar orang dalam mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan satu masalah tertentu. Jadi secara sederhana ada juga yang menyatakan bahwa kebijakan publik ini adalah kebijakan, aturan-aturan atau tindakan-tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakatnya tentu saja, untuk mengatur publik begitu, untuk mencapai tujuan tertentu, yakni biasanya adalah untuk memecahkan suatu masalah yang muncul. Ini secara umum tentu Bapak Ibu sudah memahami ini secara garis besarnya begitu ya. Ada beberapa hal yang kemudian terkandung dalam konteks kebijakan. Yang pertama adalah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Entah itu lebih baik atau entah itu memecahkan satu masalah. Yang jelas bahwa kebijakan itu memiliki tujuan. Dan kebijakan itu merupakan rangkaian tindakan. Tidak hanya satu saja tapi menjadi hal yang sangat kompleks begitu yang kemudian munculnya bisa jadi perseorangan, bisa jadi kelompok, bisa jadi dari dalam ataupun dari luar pemerintahan. Kemudian adanya input untuk melaksanakan strategi, untuk pelaksanaannya, untuk implementasinya. Nah,
Secara sederhana seperti itu, mari kita lihat bagaimana proses ini terjadi. Proses kebijakan ini rangkaian atau tahap atau fase kegiatan untuk membuat suatu kebijakan publik. Jadi ibarat kebijakan publik itu adalah makanan begitu, maka proses kebijakan publik adalah proses memasak dari makanan tersebut. Langkah-langkahnya bagaimana sehingga suatu makanan itu bisa disajikan. Sama, ketika suatu kebijakan, suatu keputusan itu misalnya kenaikan BBM, tentu itu melalui suatu proses yang tidak sebentar begitu ya, melalui tahap-tahapan tertentu yang kemudian disebut dengan proses kebijakan publik. Ini proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses lain dan variabel yang harus dikaji. Ya, tentu Anda sudah sangat memahami ini. Yang pertama tentu diawali dari agenda kebijakan, agenda setting. Apakah ini perlu dibuat suatu kebijakan atau tidak misalnya? Apakah perlu ada tindakan atau dibiarkan saja? Apakah ini layak untuk didiskusikan atau layak untuk dibahas atau tidak? Ini menjadi bagian di tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, membentuk dari kebijakan itu, formulasi atau perumusan kebijakan ini juga tahap yang sangat penting yang menjadi dasar bagian dari mata kuliah kita hari ini. Bagaimana proses memasaknya, begitu ya, ibaratnya. Kemudian adopsi, ketika sudah muncul, kemudian bagaimana kebijakan itu dibentuk, diwujudkan, diadopsi, diwujudkan menjadi suatu keputusan, suatu aturan, suatu undang-undang, suatu keputusan, suatu eh, hal yang akan harus kemudian diterapkan. Nah, ini langkah keempat adalah implementasinya, pelaksanaannya. Kemudian langkah kelima, tahap kelima adalah evaluasi. Setelah dilaksanakan, kemudian dievaluasi apakah ini sesuai dengan tujuannya, mencapai tujuannya atau mengalami kegagalan. Mengapa? Nanti akan kembali ke proses yang awal lagi. Jadi kalau digambarkan secara ideal ini dari mulai agenda setting, masalah ini layak untuk dipermasalahkan atau tidak misalnya ada sampah misalnya, kemudian apakah masalah sampah ini urgent atau tidak, kemudian perlu dibuat aturan atau tidak. Kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu sampah menggunung di pantai selatan misalnya, kemudian setelah itu dirumuskan apakah solusi yang bisa diambil dari masalah sampah ini, kemudian diputuskan, kemudian diterapkan, kemudian dievaluasi apakah ini sesuai dengan tujuannya. Kalaupun tidak, maka kemudian diperbaiki lagi, dibuat aturan yang baru lagi, terus ini siklus idealnya. Namun kemudian pada faktanya bahwa ternyata kalau kita lihat tidak seideal itu gitu ya, karena banyak sekali aktor atau pihak-pihak yang terlibat kalau bicara soal sampah ya tadi, pelakunya, kemudian dari unsur pemerintahnya, dari unsur pemerintah daerah, kemudian siapa yang dirugikan, pemilik lahannya dan sebagainya. Kalau dalam konteks yang lebih luas ya ini ada kabinet, ada DPR, kemudian ada kementerian, ada media, kemudian organisasi internasional, organisasi swasta, yang semuanya saling punya kepentingan masing-masing. Oleh karena itu menjadi hal yang menarik bahwa kemudian mengakhiri di sesi yang pertama ini mari kita diskusikan. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu, apakah menurut Anda melihat gambar ini adalah rumah sakit begitu, ada gambar seorang yang menuju ke rumah sakit namun melewati tahap-tahap seperti ini. Menurut Bapak Ibu, kebijakan apa yang sesuai? Apakah ini menjadi masalah? Ya, akan sangat menarik untuk didiskusikan dan saya akan mengakhiri di sesi yang pertama. Mari kita membahas bersama dan kita lanjutkan di sesi yang kedua sebentar lagi. Terima kasih, thank you.